Terus? Kalah sama yang zonasi. Iya, kalah sama. Terus terima enggak? Keila Ramadhani, siswi SMP Negeri 7 Brebes, mengungkapkan kekecewaannya setelah gagal masuk ke sejumlah sekolah negeri dalam proses seleksi penerimaan masuk bersama SPMB tahun 2025. Meski memiliki nilai rata-rata di atas 8, Keila tetap terpental dari SMK Negeri 1, SMA Negeri 6, dan SMA Negeri 3. Saat ditemui pada Jumat, tanggal 20 Juni tahun 2025, Keila menyampaikan bahwa ia merasa cukup percaya diri dengan prestasinya. Namun, sistem seleksi berdasarkan zonasi membuatnya tersingkir karena kalah dari peserta dengan domisili yang lebih dekat ke sekolah tujuan. Saya sudah sempat diterima, tapi akhirnya terpental karena zonasi. Padahal nilai saya nggak jelek, rata-rata di atas 8. Tapi memang karena sistemnya mengutamakan jarak, saya jadi nggak lolos, keluh Keila. Hah? Keila Ramadhani. Tahun 2025 ya? Iya. Lulus dari mana? Lulus dari SMP Negeri 7. Udah daftar kemana? Udah daftar di SMK 1. Terus? Kapan kalah sama yang zonasi. Zonasi. Iya, kalah sama. Terus terima enggak? Pertama diterima, tapi kepental sama iya, pakai zonasi, kepental, terus pindah lagi daftar ke SMA 6. Oh, terus? Iya. Terus habis itu bentar lagi. Bentar lagi. Iya, Kalah sama yang zonasi itu. Iya. Nilainya berapa nilainya? Bagus apa enggak? Bagus. Bagus. Rata-rata berapa? 9 apa rata? Itu 83. Berarti kamu warga mana? Rumah kamu? Aku rumahnya di Jalan Putar. Jalan Putar, Tegal Kota ya? Iya. Jalan Putar keluar apa? Kelurahan Ranbuting. Iya. Sebelah Kardina. Kalah sama yang rumahnya dekat dengan SMA 1 ya. Kalah sama yang rumahnya dekat dengan SMA 6 ya. Itu kalah ya. Ya. Harapan mbaknya bagaimana? Sin zonasi itu. Menurut saya itu jaraknya lebih jauhin lagi biar yang di Ranu Kuning itu dapat, jangan berjauhan jaraknya gitu. Mungkin SMA itu dekat SMA berapa? SMA 3 apa SMA? Iya, SMA 3. Terus? Tapi kalah sama yang di Mejasem. Oh, Yang kalah di sama Jasem. bagian kesananya nggak kena, yang kenanya malah zonasinya malah ke Mejasem. Jasem. Iya, Mejasem. Berarti kamu sekarang nggak dapat negeri ya? Enggak. Oh, ibu gimana pendapat ibu? Menurut ibunya pendapatnya bagaimana? Untuk kita anaknya. Oh iya. Ya udah, berarti perlu ada koreksi ya. Oh iya. Menanggapi hal ini, Sunaryo, Kepala Seksi SMA dan SMK di Kantor Cabang Dinas KCD, Si Provinsi Jawa Tengah, menyatakan bahwa sistem tahun ini bukan sepenuhnya berbasis zonasi. Ia menjelaskan bahwa SPMB 2025 menggunakan sistem kombinasi, 33% zonasi domisili, 33% jalur prestasi, dan sisanya dialokasikan untuk jalur mutasi serta afirmasi. Zonasi sekarang tidak lagi dominan seperti tahun-tahun lalu. Tapi memang karena sekolah negeri itu gratis, banyak sekali peminatnya. Kalau diterima di sekolah swasta pun tidak masalah, karena kualitas pendidikan swasta sekarang juga bagus, jelas Sunaryo. Fenomena seperti yang dialami Keila mencerminkan pentingnya transparansi dan pemahaman sistem penerimaan sekolah bagi calon peserta didik dan orang tua agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam proses seleksi. Kata Wapres. Jadi ini namanya sekarang bukan PBD, itu SPMB. SPMB ya. Nah, SPMB itu ada 4 jalur. Oh iya, afirmasi. Ya jalur domisili. Domisili Domisili itu ada 2. Ya. Domisili reguler dan domisili khusus. Ya. Yang kedua ada jalur prestasi. Ya. Ada jalur afirmasi. Yang tadi ada jalur PTO. Berapa persen masing-masing itu? Nah, jalur domisili itu 33%. Iya. Ini di Jawa Tengah ya. Jawa Tengah. 33%. Jalur prestasi itu 32
saya ulangi ya 32%, 32% Ya. Terus afirmasi tadi saya barangkali Afirmasi. saya keliru ya. Afirmasi. Ya intinya itu. Ya afirmasi itu 32%. Nah intinya itu. Nah yang langsung ini aja yang tadi yang ditanyakan itu ikut domisili ya. Domisili. Nah domisili itu kuotanya kan 33%. Anak yang sudah tidak masuk di 32% itu gini, nanti ada afirmasi itu kalau prestasinya Bagus. ya, Ada ya? kalau afirmasi itu kuotanya tidak terpenuhi, kuotanya kan 32% nih, berarti ada berapa anak itu, tapi ternyata banyak yang kosong kursinya. Nah kursi kosong itu atau kuotanya itu nanti dilimpahkan masuk ke domisili. Demikian juga di PTO. PTO apa? Perpindahan tugas orang tua. Oh iya. Yang tugas itu akhir kan itu juga ada sekian kursi itu, kalau tidak terisi nanti kuotanya itu melimpah ke domisili, jadi domisili itu jadi banyak. Artinya bisa jadi banyak gitu ya. Kuotanya sendiri kan tadi 33%. Ya. Jadi yang 33% ini diukur berdasarkan jarak, benar-benar jarak. Nah, berdasarkan jarak. Berarti yang masuk berarti yang anak-anak yang rumahnya dekat dengan sekolah itu. Ya, dekat dengan sekolah itu. Nah, untuk yang lebih dari 33% karena dapat limpahan dari afirmasi, limpahan dari PTO, itu nanti maksudnya di domisili nih. Nanti selebih dari 33% itu alat ukurnya bukan jarak lagi, tetapi prestasi. Jadi prestasi. Jadi misalkan ini misalnya, jadi SMA mana X itu, jarak terjauh di ini hanya 1000 meter atau 1 kilo. Nah, anak yang rumahnya lebih dari 1 kilo itu bukan diukur jarak lagi. Siapapun boleh masuk situ. Nanti diseleksi berdasarkan prestasi. Nah, prestasi sehingga tadi saya misalkan anak saya ini saya daftar di sekolah yang tadi X itu rumah saya jaraknya 1100 meter atau 1 kilo 1,1 kilo. Dengan ada anak yang lain rumahnya jaraknya 2 kilo. Saya harusnya lebih berhak ini, tapi sudah nggak berlaku karena sudah lebih dari 33%. Nah, akibatnya ada authentic blind spot. Orang yang prestasinya tinggi karena rumahnya jauh dari sekolah favorit, akhirnya terpaksa masuk swasta. Itu ya memang seperti itu, memungkinkan. Jadi yang lebih dari 33% itu sekarang diukurnya berdasarkan prestasi, bukan jarak lagi. Jadi domisili itu hanya sampai dengan kuota, kalau sudah terpenuhi prestasi. Kalau berikutnya berarti makin prestasi ya. Berarti bisa saja rumahnya jauh tapi nilainya bagus, mengalahkan yang rumahnya dekat. Kabarnya tahun ini lulusan SMP itu nilainya bagus semua. Ya nggak bisa, masuk kabar bagus semua. Jauh mungkin kan diurut, masuk. Ya toh, nggak mungkin toh bagus semua itu relatif. Relatif ya. Iya, ada yang 90,3, ada yang 90,1 kan. Iya. Kan begitu. Jadi nggak bagus semua. Cukup jelas dong ya. Jadi yang di domisili itu 33% tadi loh. Sudah terisi penuh. Terisi penuh lah. Berikutnya itu bukan jarak lagi alat ukurnya. Nah, PPDB SPMB itu kapan mulainya? Berakhir kapan? Mulainya di tanggal berapa? 20 Juni. Mulai selesai kapan? Dari awal. Ini belum selesai, ini masih berproses. Masih berproses ya. Ini masa tenang. Masa tenang ya. Kapan pengumumannya kapan? Besok tanggal 21. Juni 2025. Ya. Nah, ini mereka bisa daftar kemana? Selain nggak terima sih, udah kelihatan loh. Dari sistem kan kelihatan bisa online loh. Nah, mereka bisa daftar swasta ya. Akhirnya begitu. Iya, gitu. Swasta, nah, Bapak menjamin bahwasan sekolah swasta sama dengan negeri apa gimana, Pak? Yo, saya kalau menjamin juga bisa, itu kan tergantung ini toh. Jadi intinya saya kira pendidikan itu sama saja. Sama saja. Iya. Kalau sekolah-sekolah kan bayar, Pak. Bayar mahal. Kalau negeri kan gratis, oh. Nah itu, cuman kan memang itulah. Jadi kemampuan Reporter Warta Jaya Vision Kota Tegal, Teguh Aji Wigono mengabarkan. Terima kasih telah menonton Warta Jaya Vision, sumber informasi terkini dan terpercaya. Jangan lupa untuk like, subscribe,
dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita terbaru dari kami. Kami senang dapat berbagi informasi dengan Anda, dan sampai jumpa di video berikutnya di Warta Jaya Vision.